kan itu ma itu kata kerja. Ma toh. Terus latigi sendiri itu artinya daun pacar. Jadi daun pacar prosesi untuk menaruh daun pacar di tangan seseorang yang dilatigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Yusril, di Al-Quran Revolution. Hari ini kita kedatangan magister baru, Andi Huzaimah Tamim. Selamat datang. Terima kasih atas undangannya. Hari ini beliau seorang magister baru. Dan pembahasan dalam tesisnya itu sangat luar biasa. Ini terkait dengan budaya Mandar. Apalagi saya seorang Mandar. Pertama-tama kita akan bertanya tentang tesis beliau, yaitu mengkaji tentang Malatigi dalam perspektif Al-Quran. Baik, saya langsung saja bertanya sama beliau, apa sih yang itu dimaksud dengan Malatigi? Jadi Malatigi itu, kalau dari bahasa Mandarnya sendiri, kan itu ma itu kata kerja. Ma toh. Terus latigi sendiri itu artinya daun pacar. Jadi daun pacar prosesi untuk menaruh daun pacar di tangan seseorang yang dilatigi. Jadi apa tujuannya dari malatigi sendiri? Tujuannya adalah untuk mendapat restu atau berkah dari orang-orang yang yang melatigi, dari orang-orang yang ditunjuk untuk melatigi itu sendiri. Oh, berarti melalui proses latih. Kenapa menjadi medianya itu, media latih untuk dalam meminta doa? Kan ini pas nikahan tuh dalam melatih. Kenapa harus medianya menjadi latih atau daun yang dimaksud tadi? Karena malatigi secara di daerah Mandar itu kan biasanya dilakukan sebelum prosesi pernikahan atau setidaknya malamnya pernikahan. Nah, itu kita meminta restu, meminta izin kepada orang tua untuk dilepaskan begitu, untuk dilepas, meminta restunya bahwa kita akan menjalani kehidupan baru kita. Iya, begitu. Apakah ada sebabnya ketika kita tidak melakukan prosesi latih sebelum menikah? Apakah ada sebabnya di kemudian hari? Kita sebagai orang menikah, apakah ada sebabnya di kemudian hari? Tidak, mungkin secara signifikan tidak ada dilihat sebabnya, tapi dia lebih ke kurang kesakralannya mungkin. Kesakralan dalam pernikahannya itu. Karena kan yang memberi latih gini kan tidak ada jadinya di dalam prosesi pernikahan itu. Pemberian restu dari orang-orang yang diundang untuk melatih ini. Dalam prosesi melatih khususnya di Mandar, apakah sudah ada kemundurannya atau justru dia memiliki perkembangan yang signifikan di masa sekarang? Mungkin bukan disebut kemunduran ya, tapi perubahan. Karena kan kita setiap masa pasti berubah budayanya. Yang dulu misalnya latigi ini waktu masa kerajaan belum ada misalnya kayak barasanjinya atau belum ada kadi atau marak diasara yang melatigi, tapi sekarang yang diutamakan itu sebagai pelatigi adalah seorang imam atau kadiknya, terus ada juga diiringi sama barasanji atau mapatama Qurannya. Begitu. Sebagai lulusan tafsir Al-Quran tentu ada ayat terkait dengan prosesi ini atau konsep Al-Quran bagaimana seperti relevansinya mungkin bisa diungkapkan. Kalau untuk relevansinya sendiri dia lebih ke doanya itu. Karena kita kan berkumpul di situ pada saat prosesi melatih, kita berkumpul untuk meminta doa, sebenarnya minta berkah
Nah, berkahnya itu dalam doanya itu. Doanya. Ya, orang-orang berkumpul untuk mendoakan kita yang dilatih, untuk mendoakan orang yang dilatih ini agar menempuh jalan yang lebih baik lagi, begitu di masa depannya. Nah, pertanyaan yang terakhir. Ini adalah pertanyaan yang sangat luar biasa dan harus diungkapkan luar biasa. Apa pesan dan kesan kepada orang-orang yang sementara menyelesaikan tesisnya maupun orang-orang sementara mau menyetor judul? Bagaimana motivasinya untuk segera menyelesaikan tesisnya? Pertama itu memang kalau dalam menyelesaikan tesis itu memang berat ya pastinya, karena kita harus menuangkan ide-ide kita dalam tulisan itu sendiri, dan ide itu tidak muncul seketika saat kita mau menulis di situ, tidak. Nah itu mungkin diperbanyak membacanya, terus jangan menyerah itu saja, jangan menyerah, karena banyak sebenarnya orang-orang yang mendukung kalian di belakang, tapi kalian mungkin tidak sadar itu kalian didukung. Mungkin dorongannya yang belum terlalu kuat, tapi kalau misalnya kalian lebih memperlihatkan keinginan kalian untuk lulus, begitu, keinginan kalian untuk menyegerakan perkuliahan, pasti orang-orang di sekitar juga terpengaruh untuk terus mendukung apa yang mau kalian raih itu, yaitu kelulusan itu sendiri. Mungkin seperti itu. Dan untuk ilmu Al-Quran dan tafsir, banyak sekali pelajaran yang saya bisa dapat di sini, karena memang ustadznya di sini sangat profesional, terus dan sangat mendukung untuk pengetahuan yang saya terima untuk di depannya nanti, untuk menulis, untuk pengetahuan, untuk menulis, untuk mengerti Al-Quran ini seperti apa, itu sangat mempengaruhi pola pikir saya sendiri. Oke, baik. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya di studio Al-Quran Revolution. Alhamdulillah, kita sudah di penghujung acara. Semoga acara ini bermanfaat dan membantu menambah wawasan kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Al-Quran Revolusi, rahmatan lil alamin.